Selamat pagi, teman-teman. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Jadi kebetulan hari ini saya ada mau ke daerah, jadi saya buatkan satu video sebagai pengganti pertemuan kita. Jadi ini dianggap sebagai pertemuan secara online, ya. Tolong nanti semua menyimak, nanti juga di absennya setelah menyimak nanti ditulis di grup WA kita nama, ya, kemudian sudah disimak dari jam berapa sampai jam berapa sebagai absen, ya, sebagai absen. Kita hari ini masuk ke materi kita yaitu chapter yang kelima, ya, chapter yang kelima. Ini yang akan kita bahas hari ini. Chapter yang kelima yaitu pengadaan sumber daya manusia. Banyak sumber daya, ya, ada sumber daya alam, ya, ini sumber daya manusia, pengadaan sumber daya manusia. Tentu dalam perusahaan, ya, sangat-sangat perlu sumber daya manusia karena sumber daya manusia itu yang menjadi inti, yang menjadi pokok, yang menjadi penggerak di dalam satu perusahaan, ya. Boleh ada mesin, boleh ada yang membantu yang lain dengan sistem, dengan program, tapi tetap manusia sebagai yang utama yang menyiapkan itu, yang menggerakkan itu, sehingga bisa berjalan dengan baik. Tentu kita membutuhkan sumber daya manusia yang tepat. Maksudnya di sini ya skillnya, ya, skillnya atau pengalamannya, kemudian bidangnya. Tentu kalau kita berbicara mengenai logistik, tentu kita membutuhkan orang-orang yang punya skill di bidang logistik, sehingga dia tahu bagaimana mengerjakannya, bagaimana mengerjakan sesuatu pekerjaan. Contohnya, bagaimana mengerjakan impor, baik lewat udara, lewat laut, bagaimana ekspor baik udara, baik laut, bagaimana melakukan distribusi, konsolidasi, dan lain-lain. Ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi, makanya kadang-kadang ada kan lowongan kerja, ya, dicari umpamanya seorang Business Development Manager, BDM, ya, dengan syarat-syarat tertentu, pendidikannya, latar belakangnya, kemudian bagaimana pengalamannya berapa tahun di bidang tersebut. Bukan hanya itu, dilihat juga dari segi umur. Kadang-kadang dilihat juga apakah dibutuhkan laki-laki atau perempuan. Bukan masalah gender, ya, tapi kadang-kadang memang kasihan juga kalau ada perempuan harus ke depo tengah malam, kan itu sangat berbahaya. Jadi bukan kita seperti membeda-bedakan jenis kelamin, tapi faktanya memang seperti itu, ya. Walaupun ada juga sebagian yang cuek aja, ya, tapi tetap kita harus perhatikan juga dari segi keamanan, ya, pengadaan sumber daya manusia. Fungsi pengadaan sumber daya manusia, ya, fungsinya di sini. Pentingnya pengadaan sumber daya manusia, ya, penting. Tadi sangat inti sekali, sangat memegang peranan yang sangat besar sumber daya manusia. Terus analisis jabatannya, ya, atau analisis kebutuhannya, analisa jabatan. Pokoknya tadi Business Development Manager, apa sih persyaratannya? Tentu karena itu agak berdekatan dengan marketing and sales, tentu yang pintarlah berbicara, tahu punya ilmu komunikasi, tahu menghadapi orang yang sudah tua, tahu menghadapi orang yang masih muda, tahu menghadapi orang yang berpengalaman, tahu menghadapi orang yang kurang berpengalaman. Jadi dia mempunyai ilmu tentang pendekatan secara personal, secara organisasi kepada seseorang. Karena tujuannya yaitu agar, ya, kalau dia di BDM tentu dia bisa mencapai target yang diberikan
perusahaan, umpamanya mendapatkan customer seperti itu. Kebutuhannya apa tadi? Kebutuhan. Oh, mungkin di BDM itu kurang mencapai target atau ada yang sudah keluar gitu. Jadi harus ada replacement atau pengganti ya, replacement. Atau mungkin departemen itu lagi berkembang. Umpamanya selama ini kita bisa menghandle beberapa perusahaan ya, beberapa pabrik. Tiba-tiba kita mendapatkan customer yang baru ya. Kami dulu pernah begitu mendapatkan Adidas untuk Asia, untuk Latin Amerika. Jadi kita membutuhkan mungkin 7-8 orang yang bisa nanti menghandle. Jangan sampai kita sudah mulai bisnis, sudah dapat customer, tapi kita nggak ada orang gitu ya. Jadi ya tentu itu jadi problem, nggak bisa follow up semuanya. Bisa ada kontainer yang ketinggalan, kontainer tidak keluar, truk yang tidak cocok, apalagi kalau dipaksakan hanya beberapa orang mengerjakan pekerjaan yang banyak. Itu akan selalu ada potensi kesalahan. Kesalahan artinya kita bisa kehilangan customer. Kehilangan customer artinya perusahaan menjadi rugi. Kenapa? Ada karyawan yang seharusnya mengerjakan customer A, tapi customernya sudah menghilang, berarti tadi divisi itu tidak ada kerjaan. Perusahaan kan tidak mau rugi. Kalau nggak ada kerjaan ngapain? Di kantor cuma santai-santai, tidak. Tapi ya kalau terpaksa bisa dikeluarkan ya, karena perusahaan tidak mau menggaji orang atau istilahnya makan gaji buta ya. Pentingnya pengadaan SDM ya. Pengadaan adalah proses ya. Tadi ada penarikan ya, kemudian ada seleksi, ada penempatan ya, ada induk, ada orientasi. Ya, ini sering. Biasanya untuk seleksi kalau sekarang kan sudah banyak ya, untuk kita buat lowongan kerja secara online ya, di media medsos gitu. Jadi di situ dicantumkan tadi contohnya kami membutuhkan 5 orang atau beberapa orang di marketing and sales ya. Jadi kita cari orang dulu. Nanti diseleksi apakah latar belakangnya paling tidak umpamanya pengalaman di bidang marketing 3 tahun. Kalau dia 2 tahun pengalamannya atau 1 tahun atau baru fresh graduated belum ada pengalaman ya tentu itu otomatis sudah disingkirkan ya. Kecuali tidak ada yang ngelamar tadi dibutuhkan 3 tahun, tentunya melamar nggak ada yang 3 tahun lebih pengalamannya. Ya itu menjadi consideration atau pertimbangan untuk tadi mengambil yang mungkin hanya pengalaman 2 tahun atau 1 tahun. Diseleksi, seleksi juga kesehatannya ya. Jangan umpamanya orang sakit-sakitan kita hire. Makanya kadang-kadang perusahaan itu hati-hati sebelum masuk ke perusahaan ya ada pemeriksaan, ada general check up ya dicek kesehatannya. Kadang-kadang mohon maaf nih, kalau terlalu gendut, terlalu kurus, itu juga kamu punya potensi-potensi mungkin tidak sehat gitu ya, walaupun gendut. Karena jangan sampai udah kita terima bekerja, terus tiba-tiba sakit, ya tiba-tiba sakit ya sebagai karyawan tetap itu ya kita harus mungkin ada pengobatan, ada asuransi dan lain-lain. Sementara pekerjaannya nggak dikerjakan karena dia sakit. Dari itu perlu seleksi ya, bukan soal ribet apa enggaknya ya memang perusahaan tidak mau rugi. Pernah ada teman saya dia masuk ke perusahaan saya yang rekomendasikan di perusahaan Perancis waktu itu PT SDV Logistik ya. Dia dari PT lain, teman saya kenal baik gitu ya. Terus dia resign. Biasanya kan kalau udah mengundurkan diri kan sebulan kan. Sebulan setelah mengundurkan diri baru masuk ke tempat kami seharusnya. Nah, masalahnya dia sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari perusahaan lama ya. Tentu butuh waktu 2 minggu. Sorry, 1 bulan baru masuk ke perusahaan kami. Menjelang seminggu sebelum masuk ke perusahaan kami,
dia sakit, jatuh, stroke di daerah. Waktu itu dia handle Coca-Cola ya. Ada proyek Coca-Cola, bukan minumannya, tapi barang-barang atau alat-alat mesinnya diimpor. Coca-Cola yang di Cibitung. Dia terlalu pulang malam, terlalu capek. Pas dia di Cempaka Putih sini, yang ada mall itu, dia jatuh di situ. Nah, dari tempat lama sudah resign, mengundurkan diri, di tempat baru belum masuk. Ya, memang udah tanda tangan tapi belum mulai gitu. Kan seminggu lagi baru mulai. Itu sangat sangat menyedihkan. Kenapa? Kan di tempat lama dia nggak mau lagi bertanggung jawab untuk mengobati untuk pengobatannya karena sudah resign 3 minggu ya sudah resign sudah mengundurkan diri di tempat baru juga tidak mau mengobati. Kenapa? Lah, orang belum masuk, walaupun sudah tanda tangan, umpamanya persetujuan masuk tanggal 1, lah tanggal 25 sebelumnya udah sakit. Nah itu ya, jadi harus hati-hati perusahaan. Itu memang waktu itu tidak ada general check up, tapi ternyata ada penyakitnya sampai di stroke dan sampai hari ini dia tidak bekerja. Kasihan sekali, ya. Kemudian penempatan di mana ditempatkan, ya, di bagian apa di dalam perusahaan? Apakah marketing, apakah accounting, finance, customer service, operasional, atau di cabang, di gudang, di tracking banyak, ya, atau jangan-jangan di cabang lain, di provinsi lain, di kota lain, ya, atau jangan-jangan implan di perusahaan lain ditempatkan, ya, penempatannya. Kemudian orientasi, orientasi itu penyesuaian diri. Jadi orang baru kan kagetan juga kan masuk ke satu perusahaan. Kita aja masuk ke satu kota kan agak bingung juga kan, kita nggak paham gitu. Kecuali sekarang ini karena ada Google Map, ada apa namanya macam-macam yang bisa mencari tempat. Ya, orientasi biasanya diperkenalkan dulu. Perkenalkan ke cabang, diperkenalkan setiap divisi, ini loh bagian accounting, ini bagian pajak, wah ini kantornya bos, ini ruangannya bos, ini bagian customer service, diperkenalkan ya sehingga dia memahami, mengerti ya. Jadi dia nanti ketika kerja sudah kenal karena butuh waktu. Juga dalam pekerjaan sepintar-pintarnya orang tetap butuh penyesuaian karena budaya, kultur di satu perusahaan dengan perusahaan itu beda. Kultur perusahaan Eropa aja Prancis ya, Prancis, Jerman, Swiss itu beda, kulturnya beda ya. Beda lagi dengan Asia, Jepang itu beda lagi. Kulturnya, kebiasaan di dalam perusahaan itu. Meeting juga ada kulturnya nih ya. Jadi perlu penyesuaian diri. Kalau di kampus biasanya kan mahasiswa baru ada orientasi juga ya. Kemudian induk ya untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan ya. Dapat karyawan yang bagus ya, yang tepat. Jangan sampai salah. Kadang-kadang kita interview orang itu pintar ngomong, contohnya kerja nggak bisa. Tapi ada juga orang kita interview tidak terlalu bisa, tapi ketika kerja bagus. Terus yang mana yang kita pilih? Ya kalau saya yang pilih ya pintar kerja, pintar juga ngomong. Jadi kombinasi keduanya. Ya, ada yang kadang-kadang mencari muka, ya tahu cari muka, menjilat, bisa menjilat gitu, menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan atasannya, ada dijelek-jelekan dan diterima lagi sama atasan yang lain, ya. Jadi nggak wise gitu. Ketika si A masih baru sudah menjelek-jelekan, diterima lagi laporannya, padahal dia masih orang baru, ya. Tapi selama kita bekerja dengan jujur, dengan rajin, dengan smart, apapun kata orang, biasanya kita tetap jalan. Karena waktu akan membuktikan apa yang dibicarakan. Mungkin kita nggak harus mengcounter gitu ya, menjawab. Tapi waktu akan menjelaskan. Pada akhirnya tahu kok siapa yang jujur, siapa yang rajin bekerja. Biasanya kalau rajin bekerja, ya departemennya maju ya, departemennya berjalan dengan baik, smooth. Tapi kalau dia banyak ngomong tapi departemennya banyak masalah, nah itu pertanyaan besar. Apa sih yang dikerjakan? Ngakunya sibuk, tapi kerjaan nggak selesai. Ya, ada orang kelihatan santai,
tapi kerjanya selesai. Mungkin dia bekerja dengan smart, ya. Dasar pengadaan SDM apa, ya, apa yang dibutuhkan, kualifikasi apa yang dibutuhkan, lowongan apa yang ada, dia akan mengerjakan apa, terus dia akan report kepada siapa atau bertanggung jawab kepada siapa. Semua itu ditulis, ya. Apa yang dibutuhkan, kira-kira gajinya berapa, ya, standar gajinya berapa, ada jabatannya, ada pangkatnya, ya, terus ada fungsinya, terus ada job description-nya atau GD atau keterangan apa ya, pekerjaan gitu, deskripsi of job-nya, ya. Terus siapa, ya, mau lulusan yang dari mana, ya. Terus kadang-kadang ada juga kan ditulis lowongan kerja bisa berbahasa Mandarin, ya, bisa berbahasa Mandarin. Sebenarnya itu pengertiannya itu bukan hanya bisa berbahasa Mandarin, tapi yang dicarinya itu orang Mandarin, orang China, ya, Chinese. Ya, itu maksudnya. Cuma dibuat halus, orang bisa berbahasa Mandarin. Walaupun kamu bisa berbahasa Mandarin, kalau kamu bukan orang Chinese, ya nggak diterima. Itu maksudnya. Karena kan perusahaan juga tahu ini suku ini gimana sih pekerjaannya, bagaimana sikapnya. Ada suku yang mungkin rajin kerja, ngotot kerja, ngeyel kerja, bisa menghadapi segala tantangan masalah. Tapi ada juga satu-satu suku, walaupun tidak semua, mungkin oknum saja, ya baru ada masalah, pulang dia. Besoknya nggak balik, ya. Bodoh amat katanya. Nggak kerja juga saya makan. Tapi ada orang yang dari bawah merangkak terus tapi mau belajar. Kami istilahnya open hand, terbuka tangan untuk belajar, terbuka tangannya untuk membantu orang lain, terbuka tangannya untuk bekerja sama, terbuka tangannya untuk bisa berkomunikasi, terbuka tangannya untuk membantu orang lain. Open hand. Ada yang bilang open heart, ya, open heart, hatinya terbuka gitu. Ya, hatinya lapang. Kalau ada masalah masih bisa diatasi, ya. Sekeras apapun masalah kan tidak akan membunuh dia, tapi bisa diatasi, bisa dikomunikasikan dengan baik. Dia bisa coba cari solusi. Kalau terlalu sulit, tidak bisa di jalan cari jalan kalian, cari eskalasi ke atas, cari teman, gimana ini diskusi, bisa nggak ini, tolong dong kasih ide, atau kalau nggak bisa juga teman, cari uh, atasan, ya, atasan bantu saya dong gitu, jangan ditutup-tutupi, pura-pura tahu padahal nggak tahu, karena itu seperti bom, ya. Kenapa? Ya suatu saat pun kalau nggak tahu pasti akhirnya kebongkar juga, ada kesalahan, dan kalau ada kesalahan yang kita disalahkan bukan orang lain, ya, karena kita nggak mau bertanya. Kalau kita nggak mampu juga bilang aja, oh saya nggak mampu, maaf nih, saya butuh waktu untuk belajar. Open hand, open heart, open mind, ya, berpikiran secara luas, ya, tidak gampang tersinggung, ya, terus lihatnya secara luas. Ada istilahnya act apa namanya global, tapi dia produk lokal tapi mengglobal. Wawasannya luas, ya, tidak sempit, ya. Makanya saya bilang apa, siapa, ya, siapa yang dibutuhkan, apakah umurnya umur berapa, kan saya pernah juga itu, bos saya mungkin kenal ada seseorang yang sudah umur, mungkin udah pensiun dari perusahaannya tapi dia masih cari kerja, bos saya karena temannya masuk, waduh nggak tahu apa-apa, ya, padahal udah pensiun, kita kira smart, kita kira ahli, kita kira guru, tapi nggak bisa apa-apa gitu, ya. Jadi kadang-kadang umur juga perlu, karena kalau sudah umur tua itu susah dibentuk, ya, susah membentuk, susah mengajari yang sudah berumur, karena dia sudah terbentuk sebelumnya. Itu ibarat kayu, kalau udah tua, kayu yang sudah tua dibengkokkan itu bisa patah gitu. Tapi kalau yang masih muda, dia masih fleksibilitinya masih tinggi, bisa diajak berkoordinasi. Kalau diomelin juga tidak langsung tersinggung, masih bisa menerima, ya. Analisis jabatan, ya, analisa jabatan. Ya, pengertiannya, ya. Kita biasanya kalau kalian nanti buat skripsi, kan ada itu deskripsi, umpamanya di satu perusahaan itu nanti apa namanya, praktek, ya, atau kerja di satu perusahaan sambil nanti menyusun skripsi. Nanti pasti di perusahaan itu kan ada jabatan-jabatan, mulai managing director, director, ya,
general manager, nanti ada senior manager, manager marketing, manager sales, manager customer service, manager operation, manager accounting, manager pajak, manager finance, semua manajer gudang, tracking dan lain-lain. Di bawahnya itu kan ada supervisor, atau bisa juga seperti control tower, koordinator, baru di bawahnya itu nanti ada karyawan. Ada nama jabatannya apa, ya, pengertiannya apa, terus apa GD-nya, job description-nya apa yang dikerjakan. Dia melakukan apa, dia bertanggung jawab kepada siapa, terus spesifikasi apa namanya, latar belakangnya apa, pendidikannya apa, semua ada di situ yang harus dikerjakan. Dia juga bertanggung jawab kepada siapa, dia punya anak buahnya, apa yang menjadi otoritasnya, hak dan kewajibannya ada. Dia fungsi itu. Kemudian tahapan atau prosesnya, proses tadi untuk analisa, terus hasilnya, tujuannya apa? Tentu tadi untuk mengembangkan atau mereplace atau mengganti seseorang yang keluar, ada prinsip. Nah, ini perlu dimengerti gitu ya, sehingga tidak salah hire. Kami beberapa kali salah hire orang gitu. Kirain pinter, tentunya tukang tipu juga kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang juga ada masalah juga, bukan hanya di apa namanya di orang baru tersebut, tapi orang lama juga kadang-kadang seperti membuli orang-orang yang baru datang karena mungkin waktu dia masuk dibully juga, nggak mau ngerjakan, nggak mau ngajarin, dan tiba-tiba dikasih tanggung jawab, nih lu kerjain ini, tapi nggak dikasih clue-nya apa yang harus dikerjain ya. Kalau mending kalau ketemu orang yang baik, yang mau memberikan waktu. Ketemu orang yang jutek, yang judes, lu kalau salah terserah lu. Malah kalau dipecat dia senang gitu kan. Ada orang yang seperti itu, yang tidak mau membantu. Ada sifat-sifat orang kan berbeda-beda ya. Sampai kadang-kadang kita kesal bukan karena pekerjaannya, tapi karena personnya, karena orang-orangnya. Ya. Oke, kemudian analisis jabatan, proses pengumpulan informasi dan pemeriksaan atau aktivitas kerja pokok dalam sebuah posisi, kualifikasi, skillnya, pengetahuannya, kemampuannya, sifat-sifat individu lain yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitasnya, atau menganalisa dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilaksanakan. Ya. Kenapa pekerjaan itu dikerjakan? Karena ada juga orang yang senang menunda pekerjaan. Besok aja, besok numpuk lagi nambah, udah kayak kapal pecah saking nggak ada selesainya satupun. Nanti komplain sana sini, masalah sana sini, bukannya kerjaan lebih bagus tapi malah berantakan. Ada gitu. Kadang-kadang kita pengen ada nih, ada karyawan baru, ini membantu pekerjaan bisa cepat selesai. Bukannya membantu malah menambah beban kerja, ya. Kita omelin nangis ya, atau melawan macam-macam. Ya, sifat-sifat orang bisa kelihatan muka seperti malaikat, tapi sebenarnya kadang-kadang bahkan menusuk dari belakang ya, menusuk kita, mengata-ngatain kita. Fungsi analisis jabatan ya, job description GD tadi saya bilang, job description itu latihan standar pelaksanaan dan penilaian. Biasanya kami bilang learning by doing atau doing by learning ya, learning by doing. Jadi kita kasih kerjaan tapi kita bimbing gitu loh, kita bimbing. Tapi kadang-kadang kita bimbing juga ngeyel, ada yang ngeyel. Saya bilang tulis, besok jangan menanyakan hal yang sama, nggak mau nulis. Besok ada pekerjaan lagi sama persis ditanya lagi. Kan malas kita. Kalau sekali dua kali oke, terus menerus pekerjaan kita juga kan ada. Nah, emang cuma pekerjaannya dia, pekerjaan kita juga ada. Jangan karena mengajari dia pekerjaan kita malah jadi masalah gitu ya. Jadi perlu tulis, kalau nggak apa namanya daya ingatnya tidak cepat ya harus ditulis. Job specification untuk mempekerjakan dan promosi atau pengembangan karir karyawannya yang ada seperti tracknya untuk apa kenaikan jabatan ya. Hanya kalau di Coca-Cola itu tidak pernah seorang manajer itu langsung, tapi dia biasanya dari bawah diambil sampai naik ke atasnya. Jadi ada secara waktu dibutuhkan untuk mereka bisa naik kepada satu jabatan. Ya, bagaimana memberikan promosi juga ya, pengembangan karir karyawan. Karena kalau karyawan nggak dikembangkan, dia di situ terus. Tapi ada juga orang yang begitu, nggak mau dia. Yang angkat supervisor nggak mau, nggak, saya sini aja, saya udah nyaman, gitu, zona nyamannya. That's okay.
nggak ada masalah ya, selama dia nyaman. Tapi ada orang yang bosan, baru setahun, ih bosan gini-gini aja, cari tantangan baru, cari peluang baru. Tapi ada orang udah 25 tahun dia kerja seperti itu aja, dari 25 tahun sampai sekarang. Tapi dia nyaman aja, dia bahagia aja ya. Orang kan hidup cari bahagia ya, bukan cari duit aja ya. Tapi kalau duit juga ada terus bahagia juga kan bagus juga ya. Jadi ada orang, saya pernah dengar, bukan dengar, teman saya itu dia nggak mau dikasih supervisor, nggak mau misalnya manajer, karena kita lihat kapabilitasnya ada gitu. Tapi enggak, dia takut, takut salah, takut tidak bisa, jadi ketakutan. Lalu kita udah lihat potensinya dia ada. Tapi kan kalau terlalu takut kan nggak ada gunanya. Harus kita cobalah, mana tahu kita tidak tahu kita bisa apa enggak kalau kita nggak coba. Tapi hati-hati juga, ada juga kayak jebakan gitu, tawarkan, contohnya itu malah menjatuhkan karena dia nggak bisa kerjakan. Apalagi kalau orangnya nggak mau bekerja sama dengan yang lain, ya, nggak mau bertanya. Job evaluation-nya ada evaluasi. Kalau kami setiap tahun tuh ada namanya peer. Peer P-nya itu performance, E-nya itu evaluation. Jadi setiap tahun dievaluasi. Dievaluasi pekerjaannya. Setahun ini gimana sih pekerjaanmu? Biasanya itu peer itu kan pas kenaikan gaji di bulan April, 1 April. Jadi di peer itu antara Februari sampai Maret. Kami sampai dilatih saya dapat training itu di Singapura sama di Malaysia di Kuala Lumpur untuk membuat peer itu ya, peer. Jadi dievaluasi, dari evaluasi pekerjaannya nanti kita bisa tentukan kenaikan gajinya berapa persen. Kalau bagus berapa persen. Nah, masalahnya di peer itu evaluasinya itu bukan hanya saya yang evaluasi anak buah juga evaluasi kita. Jadi bisa juga kayak berantem kita. Kita kasih umpamanya, kamu nilainya C. Oh enggak, saya gini-gini. Bisa didebat. Ya, didebat. Ya, itulah kalau peer itu ya. Jadi itu mengevaluasi performa atau kinerja selama setahun. Nah, nanti kalau udah tahu bagus, wah, bisa dikasih bonus, bisa dikasih peningkatan gaji. Harus dievaluasi, jangan disamaratakan gitu loh. Ya, yang rajin gajinya 5 juta, yang tidak pernah masuk gajinya 5 juta, yang sakit-sakitan gajinya 5 juta, nggak boleh dong, nggak fair itu namanya. Makanya ada peer. Makanya biasanya kita kan paling senang ya lihat-lihat pokoknya, oh kamu tanggal sekian nggak masuk, tanggal sekian alasannya izin, tanggal sekian kamu kargonya ini tidak selesai, kargonya ini hilang. Jadi kenapa kan seperti itu? Tapi kalau ada, oh kamu bagus, oh bagus, bagus. Mungkin dia bilang, Pak, saya nilai B aja. Enggak, kamu nilai A karena kamu bagus. Nah, kan malah di atas ekspektasi, ya. Ekspektasi bisa seperti itu di penilaian, ya. Proses atas tahapan, ya. Persiapan identifikasi, ya, pekerjaan, ya, pengumpulan data dan informasi, tugas-tugas, tanggung jawab, dan standar kinerja. Ada KPI, Key Performance Indicator, analisis dan klarifikasi data. Ya, jangan hanya dilihat datanya, benar nggak sih? Ada CV-nya kan, wah pengalamannya 10 tahun, tapi di 10 perusahaan. Setiap tahun pindah, 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 pindah. Jangan senang dulu seperti itu. Orang yang pindah-pindah itu perusahaan juga nggak senang. Ya, berarti kalau masuk di perusahaan ini, dia belum setahun udah pindah. Nanti cari orang lagi kan malas gitu. Ya, kalaupun kamu pindah-pindah 10 kali, jangan tercantumkan semua. Bikin aja 4 ya di sini. Terus benar nggak itu? Nah, jangan-jangan palsu kan? Bisa dites. Kita tanya, kamu bisa import? Oh bisa. Coba kamu ceritakan kalau ada import 2 kilo dari Los Angeles ke Jakarta, mulai pick up kargo sampai sampai sini apa? Coba ceritakan bagaimana proses. Nah, baru ketahuan. Jangan dibilang bisa. Oh bisa. Oh, kamu bisa lembur? Bisa. Nah, kamu kenapa pindah-pindah? Saya tanya itu. Kenapa kamu pindah? Oh, bos saya begini bla bla bla. Diomongin bosnya yang lama. Berarti kamu juga punya potensi akan diomongin nantinya, ya. Hasil analisis job description, ya, job specification, ya. Jadi ada apa sih yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dibutuhkan pengalaman apa? Analisis jabatan, menciptakan landasan atau pedoman penerimaan dan penempatan karyawan, ya. Ada jelas dia di mana akan ditempatkan, apa yang akan dikerjakan. Memberikan pengertian tentang tugas yang terkandung dalam satu jabatan, persyaratan
tadi latar belakangnya sampai dengan pelaksanaan kegiatan, bagaimana mengerjakan A sampai Z sampai selesai, ya. Bisa nggak, punya kemampuan nggak, bisa nggak memimpin satu rapat, bisa nggak berkoordinasi dengan lintas fungsi, lintas seksi, lintas departemen, bisa nggak berkomunikasi dengan atasan, bisa nggak menghadapi dengan berbagai latar belakang karyawan, kan beda menghadapi orang Jawa, menghadapi orang Sunda, menghadapi orang Minang. Jangankan tuh orang Minang aja, ada beberapa kita kadang-kadang beda menghadapinya, tidak sama semuanya, ya. Tidak bisa disamaratakan. Bagaimana kalau menghadapi ternyata karyawan kita orang bule, orang India, orang Singapura, orang China yang kadang-kadang ngeyelnya tinggi seperti itu, ya. Kita nggak harus bisa, tidak bisa penempatan sama, sedangkan di rumah aja adik kita dua sifatnya ada beda, apalagi nih beda orang tua, beda latar belakang, beda pendidikan, itu sangat mempengaruhi. Sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan MSDM lainnya, mulai dari perencanaan hingga tujuannya, kita tahu dulu tujuannya, tapi nanti dibuat perencanaannya. Bagaimana untuk mencapai yang diinginkan, yang diharapkan, ya. Oke, analis jabatannya bukan pemegang jabatannya, orangnya. Iya, jangan orangnya, tapi apa yang dikerjakan gitu. Nah, baru ditemukan orang yang tepat, orang yang sesuai. Istilahnya, kalau dia di sepak bola, kalau dia penyerang, carilah penyerang, dibutuhkan ke penyerang. Striker ya penyerang itu. Jangan dibutuhkan striker, cari ya pengalamannya menjadi back atau menjadi kiper. Kan salah alamat namanya. Nah, itu. Jadi orangnya apa, bukan orangnya tapi jabatannya, baru nanti disesuaikan dengan orang yang kita hire, yang kita pilih. Memahami tanggung jawab jabatan dan kontribusi terhadap tujuan perusahaan. Ya, apa kontribusinya terhadap perusahaan? Jangan hanya memikirkan apa gaji saya, berapa saya dapatkan, tapi perusahaan juga menuntut apa yang kamu bisa buat buat perusahaan. Ya, kenapa kamu melamar di sini? Kenapa jabatan itu kamu suka? Kira-kira apa kira-kira kontribusimu terhadap perusahaan? Perusahaan juga ingin untung dong. Enggak, bagaimana dia membayar karyawan, membayar sewa, membayar pajak kalau tidak untung? Bukan seperti itu. Kondisi jabatan sekarang sesuai fakta dan rancangan strategis dan terus ya, untuk jangka panjang, lihatnya ke jangka panjang, ya. Kira-kira kalau kita hire orangnya tua-tua semua, ya kan jangka panjang susah, ya. Jadi harus ada kombinasi, ada yang tua, ada yang muda. Kalau muda semua, wah ribet itu. Karyawan muda semua, itu juga masalah. Kenapa? Ya nanti orangnya nekat-nekatan, nggak ada apa namanya, kurang wise gitu. Biasanya yang wise itu kan yang tua. Jadi kadang-kadang perlu yang tua. Itu seperti rem mobil, nggak digas terus gitu. Ada remnya, ya. Ada remnya sehingga sesuai dengan jalur, ya. Itu prinsip analisis jabatan, ya. Analisis kebutuhan SDM, sumber daya manusia, ya. Bagian dari perencanaan SDM karena di dalamnya terdapat peramalan, memperkirakan, identifikasi tadi. Wah, kami mau dapat ini starter corporation, ya, supplier untuk MBA. Wah, ini berapa simen dalam satu, taruhlah dalam sebulan. Oh, bisa ada 100 simen. Kira-kira butuh berapa orang dan apa kualifikasi, apa standar yang dibutuhkan. Nah, itu di hire, ya, sampai bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, ya. Pengimplementasian, pengontrolan SDM atau tenaga kerja sehingga organisasi atau perusahaan tercapai tujuannya. Perencanaan strategis, ya, peramalan kebutuhan tadi udah misalnya analisis SDM-nya, perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan, ya, ini juga kan contohnya susah, kayak di Singapura katanya susah cari orang, ya, karena mereka penduduknya sedikit sementara lowongan agak banyak. Sementara di Indonesia kebalikannya, ya, banyak orang tapi lowongan kerja sedikit. Nah, bagaimana, ya, bagaimana me, eh, apa namanya, bagaimana kita berdamai, apa ya istilahnya itu, kita masuk ke sana, bagaimana kita gitu, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kebutuhan persediaan, ya, kelebihan pegawai, bisa juga kelebihan pegawai, ya, santai-santai, ya, kelebihan. Kemudian ada yang kekurangan pegawai, perekrutan, ya, kemudian no action, ya, kemudian pembatasan penerimaan pengurangan jam kerja, bisa juga waktu kemarin kan yang apa namanya waktu COVID kan banyak orang yang, ya, pembatasan jam kerja. Apalagi kalau ada masalah dengan perusahaan atau kurang laku, dibatasi, kadang-kadang disuruh pulang, nggak digaji dulu, nanti kalau perlu baru dibagi, dipanggil kembali. Itu masih syukur daripada
di PHK ya. Sebenarnya perusahaan tidak ingin sesuatu yang jelek ya. Selama karyawannya bisa bagus, tapi bukan cuma ngomong gitu bagus, benar-benar performanya bagus, kinerjanya bagus, bisa melayani customer, tahu berkomunikasi dengan atasan, jangan melawan melulu. Kalau ada orang yang melawan melulu, terus kita pelihara juga, lama-lama yang lain ngelawan, malah demo. Itu malah kontraproduktif terhadap perusahaannya. Manfaatnya di sini ada ditulis. Nah, pertama, optimalisasi sistem. Ya. Ada optimal. Optimal itu ke kombinasi antara efisien dengan efektif. Jadi optimum dia. Secara biaya, dia ekonomis. Secara waktu dia bisa cepat. Ya. Mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efisien, sumber manusia dengan efisien dan efektif ya. Kemudian memanfaatkan SDM seoptimal mungkin ya, harus optimal. Kadang-kadang kan ada orang suruh ke Tanjung Priuk, tidurnya di Monas. Ada seperti itu. Atau pulang ke rumah, dia balik tidur ke rumahnya. Ya, ada orang seperti itu. Tapi hati-hati, pasti one day, satu saat akan ketahuan. Kamu di mana? Saya di belakang depo. Ditunggu-tunggu, tentunya tidur di rumah. Ya. Handphonenya dihidupan tapi nggak diangkat. Ya. Seperti itu. Kemudian, oke. Ini yang terakhir. Jadi habis. Oke, ini materi kita yang kelima. Saya nggak bisa terlalu lama karena nanti takutnya malah ngantuk ya. Jadi ini juga sudah lumayan waktunya. Tolong ditonton, disimak dengan baik agar dipahami dan dimengerti. Tadi dengan judul mengenai SDM, sumber daya manusia, ada yang mengatakan sumber daya insani, pengadaan ya, biar kita mendapatkan karyawan yang pas yang kita suka ya. Jangan sampai ada kita ambil karyawan, tentunya malah karyawan itu yang mengambil alih job kita, itu juga ada bisa terjadi. Ada juga karyawan yang cepat sekali naik, baru masuk, beberapa bulan kemudian dijadi bos dia. Ya, biasanya kalau yang seperti itu cepat naik, cepat turun juga. Ya, yang bagus itu ya bertumbuh secara organik, bertumbuh secara alami. Karena kalau pohon itu bertumbuh secara alami, akarnya kuat. Jadi kalau datang angin, datang badai, dia masih kuat. Tapi kalau yang ditanam secara instan, akarnya belum kuat, hanya ditopang oleh kayu-kayu, itu nanti kalau datang ombak, datang badai, dia nggak kuat. Sama, orang yang punya jabatan juga baru masuk karena bisa bisa menjilat gitu, bisa cari muka gitu, nah dia cepat naik. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti kirimkan di WA atau di Japri ke saya. Terima kasih, selamat siang, semoga kita sehat semua. Sampai ketemu minggu depan.